The Venice 2015, film yang mengisahkan tentang hilangnya sebuah mayat secara misterius hingga memicu serangkaian teka-teki bagi para polisi. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang penjaga mayat yang sedang berjaga-jaga. Salah satu mayat tersebut bernama Yoon Soo-hee yang merupakan keturunan dari keluarga konglomerat. Tiba-tiba dari CCTV terlihat sebuah pintu terbuka lalu terdengar suara aneh dan lampu tiba-tiba mati. Penjaga itu mencoba memeriksanya dan kaget ketika melihat satu jasad yang tiba-tiba menghilang dari sana. Penjaga yang kebingungan mencoba mencari jasad itu, namun sialnya senternya malah mati. Ia lalu mendengar suara langkah kaki. Ketika diikuti, ia melihat jasad yang tergeletak, tapi ketika diperhatikan baik-baik, jasad itu tiba-tiba menghilang. Scene lalu beralih ke seorang bernama Park Jin Han yang berpura-pura habis menangis dengan meneteskan obat mata. Alasannya karena di hari itu adalah upacara kematian istrinya. Ternyata istrinya adalah Yoon Soo-hee yang jasadnya menghilang di kamar mayat tadi. Setelah semua orang pulang, Jin Han yang sendiri di rumahnya mendapati sebuah piano yang berbunyi sendiri. Jin Han lalu pergi ke tempat selingkuhannya yang bernama Kim Hye Jin, seorang mahasiswa yang sering mengikuti kelasnya. Ternyata Jin Han adalah seorang dosen di sebuah universitas. Kembali ke ruangan jenazah yang tadi, terlihat beberapa polisi yang menyelidiki kasus ini. Mereka adalah Dong-gu, Suk-young, dan Sok-kun. Mereka sedang menunggu sang kapten yang bernama Detektif Wo Jung-sik. Sesaat kemudian, sang kapten pun tiba. Ia memeriksa pria yang menjaga malam di kamar mayat. Pria itu terluka di kepala. Pria itu juga mengatakan jika ia melihat hantu. Masalahnya, karena listrik yang padam, jadi CCTV tidak merekam apapun. Anehnya lagi, saat itu pintu terkunci dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Timnya Jung-sik lalu memeriksa ruang mayat. Dong-gu menjelaskan bahwa Yoon Soo-hee adalah seorang direktur di perusahaan terbesar di Korea. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Jung-sik yang penasaran mencoba melihat jasad yang lain. Ia juga bertanya apakah Park Jin Han sudah dihubungi. Dong-gu lalu berkata bahwa Jin Han sangat sulit dihubungi. Jung-sik berkata ia ingin bertemu dengan Jin Han untuk memastikan sesuatu. Jin Han yang masih di tempat selingkuhannya dihubungi lagi oleh polisi. Jin Han yang ingin pergi berusaha dihalangi oleh Hye Jin. Dan akhirnya Jin Han bergegas menuju ke sana. Di tengah jalan, Jin Han melihat kaca mobilnya yang tertempel surat tilang. Dia pun berhenti dan segera mencopotnya. Lalu sebuah ingatan pun hadir ketika ia memasukkan suatu cairan ke minuman yang akan diberikan kepada istrinya. Jin Han ternyata membenci istrinya, yang mengaku mencintainya namun selalu menganggap Jin Han seperti boneka. Singkatnya, di dalam hubungan itu, Yoon Soo-hee lah yang mendominasi. Kembali ke masa sekarang, Jin Han sampai di kantor forensik. Polisi lalu menjelaskan apa yang terjadi dari keterangan si penjaga. Tiba-tiba Jin Han ditelepon selingkuhannya. Karena Jin Han tidak mengangkatnya, sebuah pesan pun masuk. Polisi kembali menjelaskan, menurut mereka jasad Yoon Soo-hee ini kemungkinan dicuri. Polisi lalu bertanya apakah Yoon Soo-hee punya musuh di dunia bisnisnya. Yang Jin Han ketahui, istrinya tidak memiliki musuh. Jin Han bertanya jika memang ini pencurian mayat, bagaimana dengan mayat-mayat yang lain. Jung-sik pun menjelaskan bahwa ia sudah memeriksa mayat yang lain dan semua resletingnya tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda disentuh. Seakan dari awal, si pelaku cuma mengincar jasadnya Yoon Soo-hee. Pintu di ruangan mayat itu tertutup otomatis setelah dibuka, dan tadi dia menemukan bekas jejak di dekat pintu. Menurutnya, ada sesuatu yang digunakan untuk menahan pintu agar tetap terbuka. Jadi intinya pelaku cuma satu orang. Lalu Jung-sik meminta rokoknya Jin Han. Tatapannya ke Jin Han seakan ia punya suatu rencana. Lalu interogasi diambil alih oleh dokter ahli forensik. Baru-baru ini diketahui bahwa Yoon Soo-hee baru pulang dari Amerika dan menaiki pesawat. Padahal diketahui Yoon Soo-hee takut ketinggian. Ada kemungkinan penyebab kematiannya juga karena stres yang berlebihan. Dan menurut asumsinya, Yoon Soo-hee kemungkinan mati suri. Jung-sik yang tidak mempercayai ucapan dokter itu, tapi si dokter mengatakan tetap saja ada kemungkinan.
Jun-sik berasumsi bahwa Yoon Sul-hee ini dibunuh agar tidak mendapat petunjuk jasadnya sengaja dicuri. Jun-sik yakin mungkin saja Jin-han pelakunya. Rekan perempuannya juga membenarkan karena setelah Yoon Sul-hee tewas, ada kemungkinan warisannya nanti didapatkan oleh Jin-han sebagai suaminya. Jun-sik lalu bertanya di mana Jin-han ketika jam 9 sampai 10 malam karena mereka mencoba menghubungnya tapi tidak bisa. Jin-han menjawab dia saat itu sedang pusing dan membeli obat di apotik. Jun-sik lalu memintanya untuk menunjukkan obat itu. Jun-sik yang tadi sempat mengambil obat dari rumah selingkuhannya pun menunjukkannya. Jun-sik yang masih curiga lalu menunjukkan bekas sobekan kertas tilang yang didapat dari mobil Jin-han. Dan jika Jin-han tadi ditilang, artinya dia berhenti sangat lama. Jin-han yang kesal karena dituduh sebagai pelaku lalu menghubungi pengacaranya. Si dokter lalu menegur Jun-sik karena terlalu memojokkan Jin-han. Jun-sik sejak awal sudah curiga kepada Jin-han karena mayat istrinya yang menghilang, namun sejak awal ekspresinya sangat datar seakan tidak peduli. Hingga tiba-tiba listrik kembali padam. Jin-han yang sendirian melihat tempat mayat istrinya yang terbuka sendiri. Jin-han menemukan sebuah kotak di dalamnya. Ia yang penasaran lalu membuka kotak tersebut, yang isinya adalah botol racun yang ia masukkan ke minuman istrinya sebelum meninggal. Flashback saat di laboratorium, Jin-han berbicara kepada Hye-jin tentang kandungan obat yang mampu melumpuhkan sistem saraf dan mengakibatkan kematian tanpa meninggalkan bukti. Kembali ke masa sekarang, akhirnya lampu di ruangan itu kembali hidup. Dengan cepat, Jin-han mengambil obat yang terjatuh di lantai. Tanpa sengaja, Jun-sik melihat itu lalu ia pun bersikeras mengambil obat yang berada di saku Jin-han. Karena Jun-sik tidak mengetahui itu obat apa, ia menyuruh dokter untuk memeriksa kandungan obat itu. Di tengah pertengkaran antara Jun-sik dan Jin-han, tiba-tiba kepala detektif menelpon dan memarahi Jun-sik karena ia telah menahan Jin-han. Jun-sik yang keras kepala memilih untuk tidak menghiraukan perkataan atasannya itu. Jun-sik dan rekannya lalu memeriksa dana kantor forensik tersebut. Jun-sik yakin ada semacam saluran yang dia curigai. Dua orang lalu diminta memeriksa saluran itu. Hujan di luar membuat dua orang polisi itu kesulitan, tapi untungnya mereka menemukan saluran yang dimaksud. Setelah dicek salurannya, ternyata saluran itu terhubung ke ruang kontrol. Mereka yakin dari sanalah pelaku kabur membawa jasad Yoon Sul-hee. Jun-sik lalu menanyakan ke teknisi tentang lampu yang tiba-tiba mati. Teknisi itu berkata bahwa sepertinya kabel sengaja diputus, dan karena hujan terjadilah konslet yang membuat beberapa CCTV mati. Jun-sik pun bertanya tentang satu CCTV yang menyala. Teknisi itu berkata bahwa kabel CCTV itu ada di jaringan yang berbeda yang menyoroti jalan. Jin-han yang izin ke toilet lalu menghubungi Hye-jin selingkuhannya untuk tidak menghubunginya karena takut Hye-jin terseret ke kasus ini. Jin-han juga memberitahu bahwa jasad Yoon Sul-hee menghilang. Anehnya di sini dia juga menemukan obat yang digunakan untuk membunuh Sul-hee, di mana yang mengetahui obat itu cuma mereka berdua. Di tengah percakapan itu, Jin-han melihat sebuah kartu undangan di dekat jendela toilet, dan itu mengingatkannya kepada masa lalu bersama Sul-hee, di mana saat Jian pulang bekerja dan mendapati ada undangan di atas piano persis seperti yang ia lihat sekarang. Di sisi lain, Sukun mendatangi pengacara Yoon Sul-hee. Di sana, si pengacara menunjukkan surat perjanjian pranikah, tapi si pengacara tiba-tiba terdiam ketika melihat ponselnya. Sementara itu, Jun-sik menjelaskan ke Jin-han setelah ia melihat CCTV bahwa tidak melihat mobil yang lewat selain mobil mereka. Kemungkinan bahwa pelaku ini berjalan melewati bukit, tapi jika menggotong jasad itu menuruni bukit agak sangat sulit. Artinya jasad itu pasti masih ada di sekitar sana. Jun-sik yang keluar ruangan merasa ada yang salah dengan tanggal dan waktu di dinding. Tiba-tiba Sukun menelpon dan mengatakan bahwa pengacaranya Sul-hee barusan dihubungi lewat SMS oleh Sul-hee. Sedangkan Dong-gu menginformasikan tentang jejak kaki yang ia temukan. Anehnya, jejak kaki itu kecil dan terlihat seperti wanita. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi hingga mereka semua memutuskan untuk mencari tempat aman. Tapi Jin-han malah bersembunyi di ruangan lain lalu mencoba menghubungi Hye-jin.
Jinhan mengatakan bisa jadi orang yang menghubungi Hyejin waktu itu adalah Yoon Sul-hee. Tiba-tiba Jinhan melihat sebuah bayangan dan ia yakin itu adalah Sul-hee. Sul-hee masih hidup dan Jinhan yakin Sul-hee menjebaknya agar polisi mencurigainya. Mungkin saja sejak awal Yoon Sul-hee sudah tahu tentang racun yang akan diminum dan mencari penawarnya. Tiba-tiba HP Jinhan mati. Tanpa ia sadari sejak tadi Jun-sik ada di belakangnya dan mendengar semua percakapannya. Sementara itu, polisi menemukan bekas puntung rokok yang kemungkinan penyebab alarm kebakaran berbunyi. Tiba-tiba dokter forensik itu datang lalu menjelaskan bahwa zat yang terkandung di dalam obat yang ditemukan di ruang jenazah adalah racun. Jun-sik lalu menghubungi atasannya untuk meminta beberapa orang dalam penyelidikan. Dia yakin Jinhan adalah pelakunya. Si atasan malah memarahinya karena Jun-sik belum juga membebaskan Jinhan. Jun-sik tidak sempat menjelaskan karena si atasan sudah menutup teleponnya. Menangani kasus ini, Jun-sik jadi teringat tunangannya. Dulu ia sangat bahagia bersama tunangannya, sampai suatu ketika Jun-sik mendapati kabar bahwa adik dan tunangannya ini ditabrak mobil hingga tewas. Kembali ke masa sekarang, terlihat atasannya Jun-sik yang datang. Sementara Jinhan melihat ada sebuah pintu yang terbuka. Dia mencoba mendekati dan kaget ketika melihat segelas anggur. Tiba-tiba sosok Sul-hee berbisik kepadanya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Jinhan mendengar dering telepon. Ia pun mencari suara itu sampai ke ruang mayat. Sekelebat ia melihat sebuah bayangan, namun bayangan itu menghilang. Suara yang ia dengar semakin jelas dan itu mengarah ke satu jasad. Saat kantong jasad dibuka, ia menemukan handphone. Telepon itu diangkat tapi tidak ada respon. Jinhan pun sadar nomor itu milik Sul-hee. Ia mencoba menelpon balik namun nomor itu tidak bisa dihubungi. Jinhan yang penasaran mencoba melihat mayat siapa di kantong itu. Namun pas dibuka ia semakin bingung karena tidak mengenali mayat itu. SMS pun masuk dan tertulis 20 Juli 2007. Hal ini sama seperti jam yang tertulis di dinding waktu itu. Sementara atasannya Jun-sik marah-marah karena Jun-sik tidak menurutinya. Apalagi Jinhan sampai dituduh sebagai pelaku pembunuhan istrinya. Atasannya lalu meminta bukti jika Jinhanlah pelakunya. Jun-sik lalu meminta anggota kepolisian untuk mencari jasad Sul-hee di sekitaran sana untuk membuktikannya. Jun-sik coba ditenangkan, tapi tiba-tiba Dong-gu datang membawa sebuah bukti. Atasannya pun akhirnya mau menemui Jinhan dan bilang Jinhan akan segera diperiksa. Jinhan terlihat menolak, namun Jun-sik menunjukkan surat perjanjian pranikah, di mana jika ada pihak yang ketahuan selingkuh, dia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Jun-sik menjelaskan ada berkas yang ditemukan di kantor Yoon Sul-hee, di mana selama ini Sul-hee menyewa detektif untuk mengikuti Jinhan. Bahkan detektif itu sempat merekam pembicaraan Jinhan di mana ia berencana untuk membunuh Sul-hee setelah Sul-hee pulang dari Amerika. Jadi seakan-akan Sul-hee tewas karena fobia ketinggian. Jadi sudah jelas pelakunya adalah Jinhan. Atasannya Jun-sik memberikan waktu 1 jam untuk mendapat pengakuan dari Jinhan. Jinhan lalu membuka handphone yang ia temukan tadi. Di sana ia menemukan banyak sekali foto dia bersama Hyejin. Bahkan ada foto saat ia menemui Hyejin tadi, yang artinya ada yang mengawasi Hyejin sekarang. Jinhan yang panik mencoba menghubungi Hyejin. Ia meminta Hyejin untuk segera pergi karena sepertinya ada yang sedang mengawasinya. Saat Hyejin akan keluar, pintunya malah terkunci. Lalu seseorang mendekatinya dan teleponnya terputus. Jinhan yang panik berusaha keluar tapi segera dihentikan oleh atasannya Jun-sik. Karena terus melawan, Jun-sik pun membantingnya. Sementara di luar, polisi terus mencari jasad Sul-hee. Jun-sik pun berkata dia sudah mengirim polisi ke rumahnya Hyejin. Jun-sik lalu meminta Jinhan berkata jujur siapa itu Hyejin. Jadi Jinhan ini sempat mengajar di sebuah universitas. Di sanalah ia bertemu dengan Hyejin muridnya. Setiap selesai kelas, Hyejin akan menemuinya untuk menanyakan tentang banyak hal. Karena tiap hari bertemu, Jinhan pun mulai menyukai Hyejin. Sedangkan di sisi Yoon Sul-hee, Jinhan merasa hanya sebuah mainan yang bisa digunakan semaunya. Tapi di samping Hyejin, ia merasa lebih dihargai dan bahagia. Sul-hee yang mulai curiga melarang Jinhan untuk mengajar dan fokus membantunya di kantor.
Setelah tahu bahwa Jinhan memiliki istri, Hyejin lalu menghindarinya. Namun Jinhan tetap berusaha ada di sekitar Hyejin, hingga akhirnya Hyejin pun hamil. Kembali ke saat ini, di mana Junsik bertanya apakah Jinhan yang membunuh Sulhi. Jinhan menjawab bukan, justru Sulhi yang... Junsik berasumsi Jinhan meracuni Sulhi, lalu mayatnya ia curi agar polisi tidak menemukan bukti. Jinhan membantah justru Sulhi yang pura-pura mati. Sulhi mungkin menggunakan obat untuk memperkecil detak jantung sampai tidak terdeteksi, jadi terlihat seperti orang mati. Jejak kaki yang ditemukan tadi itu pasti jejak kaki Sulhi. Dan mungkin saja Sulhi membayar orang untuk membangunkannya sehingga penjaga waktu itu diserang. Junsik pun kesal karena Jinhan semakin ngawur. Apalagi alamat yang tadi ia berikan ke Junsik adalah alamat palsu. Jinhan semakin panik, ia melihat bayangan Sulhi di mana-mana. Tiba-tiba atasannya Junsik memanggil. Ternyata para pengacara yang dipanggil Jinhan sudah berkumpul di luar. Atasannya lalu meminta agar Jinhan dibebaskan karena Junsik belum memiliki bukti kuat untuk menuduh Jinhan. Jinhan yang bebas langsung pergi ke suatu tempat. Dari belakang, Junsik mengikutinya melalui GPS yang telah dipasang di Jinhan. Jinhan pun sampai di sebuah rumah di dekat bukit. Ia lalu masuk ke dalam rumah itu namun tidak menemukan siapa-siapa. Jinhan lalu mencari di sekitar rumah itu dan Junsik yang berusaha mencari Jinhan dari alat pelacak. Jinhan seperti melihat orang, tapi tiba-tiba ia terjatuh. Dari kejauhan ia melihat sebuah cahaya yang ternyata adalah Junsik. Tanpa basa-basi, Junsik bertanya, "Di sinikah Jinhan mengubur mayatnya?" Jinhan berkata Sulhi masih hidup, namun Junsik berkata ia sedang tidak membicarakan Sulhi. Ia lalu menunjukkan sebuah foto tunangannya. Di tanggal 27 Juli 2007 adalah hari peringatan kematian tunangannya. Ia meninggal karena ditabrak oleh sebuah mobil bersama adiknya. Adiknya waktu itu terpelanting ke bawah, sedangkan tunangannya Junsik tewas di tempat. Tapi sampai saat ini mayatnya belum ditemukan. Satu-satunya saksi mata adalah si adik. Si adik lalu menunjukkan sebuah logo burung merah dan logo itu ada di mobil Jinhan. Yang artinya Jinhanlah pelaku yang menabrak tunangannya. Junsik lalu bertanya lagi di mana jasad tunangannya. Jinhan perlahan ingat kembali kejadian itu. Yoon Sulhi yang tidak ingin karirnya hancur membuat keputusan untuk menghilangkan bukti dengan membawa jasad itu. Lalu jasad itu kemudian dikuburkan di dekat sana. Setelah itu Sulhi meminta Jinhan untuk melupakan semuanya. Disinilah plot twist yang sebenarnya. Jadi selama ini yang mencuri jasad Sulhi adalah Junsik. Dia juga yang membuat listrik padam dan membuat seolah-olah Jinhan adalah pelakunya. Junsik berkata bahwa ia sudah memasukkan racun ke dalam minuman Jinhan. Jika Jinhan ingin hidup, ia harus menunjukkan tempat di mana ia mengubur jasad tunangannya. Jinhan lalu menuju ke suatu tempat. Di saat sekaratnya, Jinhan tetap menanyakan keberadaan Hyejin. Junsik lalu tersenyum dan berkata Hyejin tidak benar-benar mengandung anaknya Jinhan. Dari mana Junsik tahu? Karena kenyataannya Hyejin adalah adik tunangannya yang dulu sempat Jinhan tabrak bersama tunangannya. Dan alat pelacak di ikat pinggang Jinhan itu pemberian dari Hyejin. Mereka berdua sepakat untuk membalaskan dendam ke Yoon Sulhi dan Jinhan. Junsik tahu kalau Sulhi ini adalah konglomerat, jadi jika di penjara paling cuma sebentar. Jinhan tertunduk lesu merasa selama ini ditipu. Bahkan demi Hyejin ia membunuh istrinya. Keesokan harinya Junsik lalu menggali tanah yang ditunjuk Jinhan. Dan benar saja ia menemukan jasad tunangannya yang sudah jadi tengkorak. Sedangkan polisi pun sudah berkumpul di sana. Jinhan lalu ditangkap atas kasus pembunuhan Yoon Sulhi. Jinhan yang masih bingung, lalu polisi menunjukkan jasad Sulhi yang ada di bekas galian. Ternyata Junsik sudah menukar jasad tunangannya dengan jasad Sulhi. Sementara itu, Junsik menjemput Hyejin dan mereka menuju ke suatu tempat. Disinilah Hyejin menangis melihat tengkorak kakaknya. Dan film pun selesai.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.